Halo teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan akan kuantitatif dan prakteknya. Kita tidak akan berlama-lama, kita akan buka di PowerPoint-nya. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi hari ini ketika kita hendak belajar analisis pengambilan keputusan, artinya apa yang akan kita ambil nanti keputusannya itu berdasarkan data yang pasti. Datanya adalah data kuantitatif. Jadi ada dua hal data yang biasanya kita kenal. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua kualitatif. Biasanya teman-teman selalu mengaitkan kuantitatif itu dengan angka, seperti investasi, kemudian bunga dari tabungan contohnya, kemudian berapa profit atau keuntungan yang diperoleh, pendapatannya berapa, biayanya berapa, dan lain-lain yang bisa direpresentasikan dengan angka. Di lain sisi ada yang disebut faktor kualitatif, biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang tidak berupa data numerik. Contohnya adalah iklim, cuaca, kemudian seperti ini ada legislation atau aturan-aturan, ada teknologi, dan lain-lain yang terkait hal-hal yang kualitatif. Nah, di sini nanti intinya adalah kuantitatif analisis, bagaimana kita menganalisis data mentah yang ada tadi ke informasi yang memiliki arti. Itu poinnya. Nah, di dalam kuantitatif, pendekatan kuantitatif untuk pengambilan keputusan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus bisa mendefinisikan masalahnya. Masalahnya apa? Harus dilihat atau diketahui dengan pasti. Bedakan antara masalah dengan gejala. Sama seperti ketika kita ke dokter, jadi kalau misalnya badan kita demam, sudah lebih dari 3 hari. Ketika ke dokter, biasanya dokter akan mensarankan untuk melakukan tes darah. Kenapa? Karena dokter tidak hanya melihat gejala, tetapi pengen tahu masalahnya apa sakit yang sebenarnya. Apakah tipes atau demam berdarah, ataukah panas karena disebabkan penyakit yang lain. Nah, penyakit atau problem itulah yang harus didefinisikan dengan jelas. Sehingga kita bisa nantinya membuat modelnya seperti apa. Model bisa bermacam-macam, kita di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana membangun suatu model yang beraneka. Ada decision, ada perkiraan, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan melihat nanti modelnya adalah model yang break even point, bagaimana mencari titik impas. Kemudian cari datanya, masukkan data-data yang diperlukan, buat solusi, uji, kemudian dianalisa solusinya dan diimplementasikan hasil dari analisis itu. Nah, step by step-nya kalian bisa baca sendiri di dalam slide PowerPoint ini. Jadi, bagaimana membangun model dan seterusnya. Nah, hari ini, di kesempatan ini, kita lebih fokus ke bagaimana membangun model. Modelnya adalah model matematis. Kita akan lihat di sini, modeling in the real world. Masih ingat bagaimana cara menghitung keuntungan? Ya kan? Karena kita hari ini bicara soal titik impas atau break even point, jadi ini kasusnya. Jadi kita akan melihat bagaimana titik impas itu diperoleh. Jadi kita ketahui di model matematika, pernah ambil kan matematika bisnis, jadi profit yang mencirikan titik impas atau break even point adalah profitnya atau keuntungannya itu sama dengan 0, atau total revenue sama dengan total cost-nya. Jadi di sini, di slide ini kalau kalian perhatikan, di situ ada profit terdiri dari total revenue dikurangi expenses atau total cost. Dan kita ketahui revenue berarti TR, ya kan? Total revenue, total pendapatan dikurangi total biaya. Total biaya terdiri dari 2 komponen. Yang pertama fixed cost, yang kedua variable cost.
average variable cost dikali jumlah G-nya. Kemudian apabila dibuat parameter atau huruf-huruf yang mewakili, maka akan menjadi seperti ini. Nanti bisa dicek lebih lanjut. Jadi ada parameter F untuk fixed cost, V untuk average variable cost, S-nya untuk selling price per unit, berapa harga per unit produknya, dan seterusnya. Nah, apabila diketahui biayanya yang terdiri dari fixed cost adalah fixed cost-nya, biaya tetapnya $1.000, kemudian variable cost-nya rata-ratanya per unit $5, dan biaya atau bukan biaya ya, tetapi harga jualnya yang akan diperoleh per unit adalah $10 keuntungannya, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kasus ini adalah bagaimana kita mau mencari tahu berapa unit yang harus dijual ketika ada kondisi yang berlaku seperti ini, yang diketahui. Jadi kalau ada fixed cost, ada variable cost, biaya atau harga jualnya kita juga tahu, maka kita bisa tentukan berapa unit sehingga titik impas atau break even point itu tercapai. Nah, setelah dihitung di sini, diketahui hasilnya adalah 200 unit. Jadi problemnya harus jelas. Problem di sini adalah berapa titik impas atau berapa unit yang harus dijual sehingga perusahaan ini tidak rugi, tidak mengalami kerugian. Tetapi dia juga belum mendapatkan keuntungan sama sekali atau titik nolnya dia. Jadi harus menjual 200 unit untuk memperoleh itu. Nah, kalau modelnya sudah ada, kita bisa buat solusinya. Kalau di mata kuliah ini kita punya satu program yang namanya QM, Quantitative Method. Jadi kita akan gunakan itu untuk menghitung ini. Nah, kita akan praktekkan. Nanti teman-teman bisa praktekkan atau coba juga di rumah atau kos kalian masing-masing. Jadi pertama-tama buka dulu program QM yang kalian sudah install. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, begini, kalian close saja. Hal pertama yang perlu diingat di dalam QM adalah modul. Pilih modulnya. Dalam hal ini, modulnya adalah break even atau cost analysis. Jadi ada beberapa modul yang lain yang akan kita pelajari step by step di kemudian hari. Modul, kemudian new, pilih yang break even analysis, cost and revenue. Beri judul, biasanya judulnya kalau supaya mudah ya, judulnya sesuaikan aja dengan boleh namanya precious time pieces atau karena yang kasus yang ingin kita cari adalah BEP, kita bisa isi juga dengan BEP, break even point. Isikan komponen-komponen yang diperlukan di situ, fixed cost, kita letakkan di sebelahnya ya, biar kelihatan. Ini panelnya kita bisa hide. Bisa geser. Kemudian yang atas juga kita bisa perkecil. Baik. Nah, ini yang biasa dilakukan teman-teman mahasiswa. Fixed cost-nya adalah $1.000. Kemudian variable cost-nya adalah $5. Dan revenue atau pendapatan per unitnya adalah 10. Sehingga kalau kita sudah inputkan datanya, tinggal di solve. Ketemu bahwa akan ada atau jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh break even point, kalian perhatikan yang bawah ini, adalah sebesar 200 unit. Total penjualannya adalah 2.000 unit. Karena total biayanya kalau kalian hitung baik-baik, dia adalah sejumlah 2.000. Nah, di QM ini ada beberapa solusi yang ditunjukkan. Nah, kalian bisa klik di solution itu, kemudian lihat juga yang mungkin nomor 2, graph. Nah, ini adalah grafiknya. Di titik ini adalah titik break even point-nya. Kalian bisa coba di tempat kalian masing-masing, menggunakan personal komputer kalian. Mungkin itu saja yang akan kita praktekkan di sini. Yang lain nanti teman-teman bisa baca detailnya.
Jadi intinya adalah di titik implementasi yang terakhir itu bukan final step-nya. Jadi banyak masalah yang mungkin bisa nanti terjadi. Kuantitatif analisis adalah pendekatan kuantitatif yang scientific atau ilmiah untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa langkah approach-nya, nanti kalian bisa baca sendiri. Saya pikir ya itu hal pertama terkait pengenalan dan praktek bagaimana nantinya kalian bisa coba menggunakan aplikasi QM untuk mengambil keputusan di dalam masalah yang ada. Itu saja saya pikir yang pertama ini, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye-bye, stay safe buat kalian semua, dan God bless you all.